Jadi, Anda berencana ikut seleksi CPNS 2026? Nah, kalau gitu, ini bukan sekedar panduan biasa. Anggap saja ini rencana pertempuran yang Anda butuhin buat menang. Coba bayangin, jutaan orang bakal jadi saingan Anda. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar kita sadar, tanpa strategi yang jitu, peluang kita bisa, ya, tipis banget. Persaingannya itu beneran super ketat. Terus, pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa jadi pemenang? Di tengah lautan pendaftar sebanyak itu, gimana caranya kita bisa menonjol? Jawabannya simpel kok, persiapan yang cerdas dan eksekusi yang disiplin. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal bahas mulai dari medan perangnya, terus kita bedah tes SKD-nya, lanjut ke strategi penaklukannya, siapkan amunisi, dan yang terakhir kunci kemenangan yang sebenarnya ada di tangan Anda. Oke, bagian pertama, medan perang CPNS. Sebelum kita maju perang kan, kita harus kenal dulu medannya. Jadi, kita harus paham dulu nih tantangan dan tahapannya apa aja. Ini langkah paling awal tapi penting banget. Jadi, ada 2 gerbang besar yang harus Anda lewati. Yang pertama itu SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. Ini gerbang penyaringan awal, bobotnya 40%. Semua peserta wajib ikut. Nah, kalau lolos, baru deh ketemu gerbang kedua, SKB, Seleksi Kompetensi Bidang. Ini penentu akhirnya, bobotnya lebih besar, 60%. Poin pentingnya apa? Anda nggak akan pernah bisa lihat gerbang SKB kalau di SKD aja udah gagal. Makanya, fokus kita sekarang adalah gimana caranya menaklukkan gerbang pertama itu. Oke, sekarang kita udah tahu kalau SKD itu gerbang paling krusial. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng, kita bongkar isi tesnya, biar kita bisa selangkah lebih maju dari yang lain. Nah, ini dia jantung permasalahannya, waktu. Ada 110 soal dan waktu Anda cuma 100 menit. Kalau dihitung-hitung, artinya Anda cuma punya sekitar 54 detik buat satu soal. Bayangin, 54 detik buat baca, mikir, dan jawab. Jadi manajemen waktu di sini bukan lagi pilihan, tapi ya sebuah keharusan. Coba kita lihat lebih detail. Tesnya ada 3 macam. Ada TWK, ini soal wawasan kebangsaan. Terus TIU, ini tes logika dan intelijensi. Dan yang terakhir, TKP. Ini buat lihat karakter pribadi Anda. Nah, yang harus banget diperhatikan adalah nilai ambang batasnya. Anda harus lolos di masing-masing tes ini loh. Jadi bukan cuma total skornya yang tinggi. Satu aja nggak lolos, ya udah selesai. Nah, lihat deh distribusi soalnya. TKP itu porsinya paling gede, ada 45 soal sendiri. Ini sinyal yang jelas banget buat kita. Mengamankan poin sebanyak-banyaknya di TKP itu strategi paling cerdas buat bangun fondasi skor yang kokoh. Bisa dibilang ini lumbung poinnya. Oke, medannya udah kita kenali, anatomi tesnya juga udah kita bedah. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, strateginya. Gimana sih taktik jitu buat ngerjain tiap jenis tes ini? Buat TWK, ayo kita ubah cara belajar. Udah bukan zamannya lagi cuma ngapalin tanggal atau nama pahlawan. Soal TWK sekarang itu lebih ke penalaran. Gimana caranya nilai-nilai Pancasila itu diterapkan di kerjaan? Gimana Anda lihat isu-isu nasional yang lagi hangat? Nah, kemampuan analisis kayak gitu yang diuji. Kalau buat TIU, kuncinya itu satu, efisiensi. Coba deh latih hitung cepat di luar kepala atau yang kerennya disebut mental math. Ini ngebantu banget buat hemat waktu. Dan daripada ngapalin semua rumus matematika, mending fokus kenali pola-pola soal yang sering keluar. Percaya deh, logika jauh lebih penting dari hafalan di sini. Nah, ini dia kunci emas buat TKP. Waktu jawab 45 soal TKP, coba deh jangan jadi diri Anda sendiri. Sebentar, posisikan diri Anda sebagai seorang ASN idaman. Yang gimana tuh? Yang proaktif, yang selalu cari solusi, bukan cari masalah. Setiap pilihan jawaban Anda harus mencerminkan pola pikir seorang pelayan publik yang ideal. Oke, ini dia salah satu game plan manajemen waktu yang paling ampuh. Strategi TKP First. Jadi gini, pertama, hajar dulu soal TKP pas otak masih fresh. Amankan poin sebanyak-banyaknya di sini. Habis itu, pindah ke TWK. Yang jawabannya kan biasanya cuma tahu atau nggak tahu, jadi bisa cepat. Nah, sisa waktu paling banyak alokasikan buat TIU, karena ini yang paling butuh mikir dan ngitung. Dan yang paling penting, 10 menit terakhir pakai buat review. Pastikan semua keisi ya, soalnya nggak ada nilai minus. Rugi banget kalau ada yang kosong. Sip, strategi udah di tangan. Sekarang waktunya kita siapin amunisi. Kita akan bangun gudang senjata kita biar siap tempur pas hari H nanti. Ingat,
Anda nggak berjuang sendirian. Manfaatin semua yang ada di dunia digital, tonton kanal-kanal YouTube kayak Privat Alfaiz atau Pingli buat dapat trik-trik cepat. Terus, wajib banget install aplikasi latihan biar terbiasa sama tekanan waktu. Dan jangan lupa gabung sama komunitas belajar di Telegram atau WhatsApp biar semangatnya tetap kejaga. Masih ragu pentingnya latihan? Coba lihat angka ini. Ada data yang nunjukin kalau Anda minimal 10 kali ikut simulasi tryout, kemungkinan Anda buat lolos ambang batas itu 40% lebih tinggi. 40%! Jadi latihan itu bukan cuma soal materi, tapi soal ngebangun mental juara dan kebiasaan ngatur waktu. Percuma persiapan berbulan-bulan kalau pas hari H malah drop. Jadi, tolong jaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, makan yang benar. Sehari sebelum tes, udah, stop belajar. Santai aja, biarin otak kita istirahat. Dan jangan lupa, survei lokasi tes sehari sebelumnya biar nggak panik. Datang lebih awal, tarik napas dan tetap tenang. Itu senjata pamungkas Anda. Nah, kita sampai di bagian pamungkas. Semua ilmunya, semua strateginya sekarang udah ada di tangan Anda. Tinggal satu hal lagi yang paling penting, eksekusinya. Pesan terpenting dari semua ini adalah kemenangan di seleksi CPNS itu bukan cuma soal seberapa pintar Anda. Banyak loh orang pintar yang gagal cuma karena nggak punya strategi. Kemenangan ini adalah milik mereka yang paling siap, yang paling cerdas strateginya, dan yang paling disiplin ngejalanin rencananya. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, sekarang pertanyaannya buat Anda. Strategi mana yang mau Anda coba duluan? Mau langsung latihan mental math? Atau coba simulasi dengan strategi TKP first? Atau mungkin mau cari grup belajar dulu? Apapun itu, kemenangan Anda dimulai dari langkah pertama yang Anda ambil hari ini.